Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di Stigma Podcast. Jadi hari ini kita sudah bersama Bapak calon Bupati dan Wakil Bupati. Kebetulan ini yang bisa hari ini Bapak Bupatinya langsung. Kami di Stigma Podcast, program kami yang kita akan mengulas secara langsung bersama yang bersangkutan tentang visi dan misi beliau serta program beliau di dalam mengentaskan kemiskinan dan juga beberapa problem yang ada di daerah ini. Apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Iya. Kami sebelumnya ucapkan terima kasih Pak sudah berkenan hadir di Stigma Podcast. Di sini kita ingin berdialog secara langsung dengan Bapak Hairan selaku calon Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bagaimana Pak debat malam tadi kira-kira? Ya, alhamdulillah. Pertama kami mengapresiasi bahwa anak muda Tanjung Jabung Barat dapat menggunakan IT dengan baik sehingga ini menjadi modal untuk transparansi ilmu bahwa ke depan Tanjung Jabung Barat ini harus berbasis teknologi informasi. Nah, terkait debat malam tadi ya kita natural saja, tidak ada persiapan karena sifatnya kita bukan incumbent. Artinya kita hanya memaparkan visi dan misi program kerja saja. Itu yang terkait dengan debat. Ya, mudah-mudahan masyarakat bisa menerima lah dan melihat siapa yang bisa membuat konsep perubahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kira-kira di dalam debat tadi sudah terpaparkan semua kira-kira Pak? Belum, karena pertama debat publik itu waktu yang membatasi. Hanya 1 menit itu kita tidak bisa menjabarkan visi dan misi itu secara secara luas sehingga sebagian masyarakat tidak bisa menangkap. 1 menit itu dikurang Pak ya? Ya, sebenarnya. karena aturan. Ya, itu apalagi di debat cuma 1 kali Pak? Iya, begitulah. Memang ya, tapi kan kita berkampanye terus memaparkan visi dan misi, membawa sebuah kabupaten yang bisa maju dan berdaya saing dengan kabupaten lain. Jadi sesuai visi misi nih Pak, kan kalau 03 nih ada slogannya apa? Perubahan. Jadi kira-kira apa yang pengen dirubah nih Pak? Ya, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perubahan itu adalah dari bentuk awal menjadi bentuk baru, dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, untuk itu kami 03 bersama Hairan Amin mengusung sebuah konsep perubahan. Kita ingin mengubah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hari ini Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki APBD lebih kurang 2 triliun. Bahkan hari ini kita IPM-nya masih nomor 2 terendah. Angka kemiskinan nomor 2 terendah. Saya sampaikan semalam di Senggol dalam debat bahwa hari ini kita sibuk berbicara begini, saudara-saudara kita di kampung nelayan di saat angin utara mereka hanya mampu makan sekali itu 2 hari. Ini tugas kami, bagaimana mengemas ekonomi, bagaimana mengangkat ekonomi kampung nelayan itu supaya bisa ke depan begitu ada angin utara mereka tidak bisa melaksanakan aktivitas nelayan, mereka harus punya sampingan. Mengelola udang, membuat membuat belacan terasi tidak lagi dalam bentuk baku, sudah agak higienis, maka dalam bentuk cair sehingga orang menarik untuk menggunakannya. Nah, ini tentu tidak hanya sebagai lisan yang keluar, tapi kita perlu bantu permodalan, pelatihan, bantu pemasaran dengan menggunakan teknologi informasi gitu. Itu ramai juga tuh Pak, yang ketika Bapak menyampaikan bahwa warga di kampung nelayan cuman makan 2 kali sehari. Kami pantau di media sosial cukup ramai itu Pak. Iya, bahas itu. Karena itu kan bukan kita asal bicara Pak, kita nanya langsung kepada nelayannya bahwa saya bukan lahir dari langsung wakil bupati. Saya pernah menjadi kepala dusun 2 tahun. Saya pernah menjadi kades itu 4 tahun. Saya pernah menjadi anggota dewan 8 bulan. Saya jadi wakil bupati itu juga tidak ongkang-ongkang kaki. Kita justru turun ke lapangan. Inilah yang kita temukan. Bahwa hari ini kalau bicara kesan kumuh, kalau bicara ekonomi paling tertinggal di Tanjung Jabung Barat, khususnya di Kecamatan Tunggal Ilir, itu perkampungan nelayan. Nanti kotaku wajib kita targetkan ke sana. Kemudian ke depan pengembangan UMKM kita harus gerak ke sana. UMKM hari ini tidak boleh tumbuh hanya di angka 200-300. UMKM harus tumbuh di angka 1000.
harus banyak UMKM supaya dapat menambah ekonomi masyarakat. Tugas kita pemerintah membantu permodalan, pengembangan usaha, hilirisasi, dan pemasarannya menggunakan teknologi informasi. Nanti dibentuk tim yang mengendalikan UMKM khusus Kabupaten Tanjung Jabung Barat. UMKM-nya bagus, maka menimbulkan daya saing antar kabupaten. Ke depan kita akan poles UFC itu. Nanti UFC itu kita buat anggaran bahwa di dalam UFC itu sepanjang UFC itu harus ada ruang terbuka hijau supaya nanti ada ruang, dan kita berikan wifi gratis kepada anak-anak muda untuk nongkrong di situ supaya mereka bisa menggunakan teknologi informasi. Terus nanti kita buat jembatan menuju pasar yang ada di atas itu yang hari ini terbegalai, Pasar Tanggarajo. Nanti di sana kita kita relief, kita variasi untuk orang kalau datang dari Jambi mau makan siput, maka mereka parkir mobilnya parkir mobilnya di depan Bank BCA yang terminal lama. Nanti dari sana kita menggunakan becak yang sudah kita manufaktur. Jadi becak itu tidak lagi, hari ini usia becak kita pertama sudah tua, kemudian penarik becak kita itu rata-rata umur 55 sampai 70 tahun. Kita kesian Pak, tidak sesuai keringat yang dia keluarkan. Maka nanti pemerintah memberikan stimulan untuk para tukang becak, nanti kita ganti dengan bahan karbon yang lebih ringan. Kemudian tidak baku, dia menggunakan dayung saja, nanti bisa diinovasikan dengan listrik. Jadi nanti orang turun ke situ, maka dari bekas terminal lama itu dia ke UFC wajib menggunakan becak supaya dapat income untuk becak kita. Ya, nanti di sana kita buat event, Pak. Nanti setiap bulan kita datangkan artis-artis lokal supaya mendaya tarik orang bisa hidup. Kita nanti pergunakan milenial untuk dapat membangun itu. Nah, kemudian nanti di atas Tanggarajo itu bagian atas kita buat kapi. Ini piu, yang mahal itu piu. Kita diuntungkan dengan geografis Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menghadap ke Natuna Utara atau Laut Cina Selatan. Itu harapan kita ke depan. Kalau seandainya nanti kita terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat. Jadi di program perubahan itu ada setiap RT itu mendapatkan per tahunnya 20 juta. Itu kayak mana tuh, Pak? Iya. Jadi kalau bukan calon baik bupati atau wakil bupati, kalau tidak pernah menjadi kepala dusun, tidak tahu permasalahan yang ada di tingkat RT. Saya sampaikan di awal bahwa saya lahir dari kepala dusun. Masa di saat menjadi kepala dusun, kami didatangi oleh RT. Bagaimana Pak, ini mau Maulid Nabi, macam mana tenda, macam mana Pak di lingkungan kami itu jalan ke kuburan kita rusak, kuburan kita semak. Maka dana 20 juta PRT atau disingkat dengan duta RT itu boleh untuk pengembangan itu. Kalau 1 tahun itu RT dapat 20 juta, kalau kita menjabat 5 tahun, maka 1 RT itu dapat 100 juta rupiah. Maka 100 juta rupiah ini RT punya program untuk mengembangkan lingkungannya, dipersilakan, kita berikan kewenangan. Dan kita juga tidak lepaskan saja duitnya, nanti kita diperbantu oleh staf di desa atau kasih kesejahteraan di desa untuk membuat pelaporannya. Dan PRT nanti kita latih untuk membuat pelaporan keuangan, karena duit 20 juta itu bersumber dari APBD yang mesti dipertanggungjawabkan gitu. Jadi 20 juta itu bisa membangun konsep ekonomi, bisa membangun infrastruktur yang ada di RT. Pertanyaannya, hari ini 20 juta per tahun, kita memiliki 1877 RT. Mampukah APBD? Ya mampu. 20 juta kali 1877 lebih kurang baru 37 miliar 540 juta. APBD kita 2 triliun. Mampu. Nggak mampu. Nggak ada cerita nggak mampu, itu pasti mampu. Dan program yang kita buat, kita sudah ukur kemampuan APBD Tanjung Jabung Barat. Jadi bukan isapan jempol saja gitu. Ini mungkin jadi hal yang menarik lah dari paslon kan, karena memang ada untuk RT ini, untuk RT secara langsung kan. Terus nanti yang tidak kalah pentingnya, bahwa hari ini setiap pemilihan kepala daerah, air selalu menjadi masalah utama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya di Kecamatan Tungkal Ilir. Bahwa hari ini kami punya inovasi. Kita udah ketemu dengan dosen Unja yang sudah memfasilitasi bertemu dengan investor dari Jerman yang bisa mengubah air laut itu bisa diminum. Jadi kalau kita pakai bahasa nanti takut masyarakat tidak mengerti. Tapi air laut itu diolah bisa diminum.
Permasalahannya kenapa yang sebelum-sebelumnya mohon maaf tidak melaksanakan itu? Ya ini kan masalah kemauan atau tidak. Karena kalau tidak menggunakan APBD tentu komitmen fee-nya tidak ada. Tapi hari ini ada pengusaha dari Jerman yang siap membantu pengatasan air bersih di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanpa menggunakan 1 peser pun APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tidak menyimpul, Pak. Tidak ada. Jadi nanti kapasitasnya mereka bermusyawarah dulu dengan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama DPR, mengakulasikan berapa biaya yang timbul akibat program tersebut. Nah, maka dari biaya yang timbul itu dia tanggung. Nanti dia tarik dari tarian pelanggan. Nanti kita kasih waktu berapa tahun untuk melunasinya. Dan setelah barang itu lunas, maka ke depan milik pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ini sangat menguntungkan. Dan ini sama sekali saya jelaskan lagi tidak menggunakan APBD Kabupaten Tanjung Jabung 1 rupiah pun. Nah, ini tentu program bagus. Dan ini sudah tinggal kita menjabat, itu kita realisasikan. Insya Allah 2026 itu sudah bisa jalan pembangunan infrastrukturnya. Tinggal MOU saja, di mana kita menjaga iklim suhu investasi yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Malam tadi di debat ada 4 tema debat: akselerasi pembangunan, terus birokrasi, reformasi birokrasi, terus apa lagi ya? Ada 4. Kesenjangan. Sumber daya manusia, satu lagi saya lupa. IPM, tentang IPM. Iya, itu tentang IPM, pengembangan IPM dan daya saing antar daerah. Bahwa hari ini juga kami jelaskan terkait dengan sumber daya manusia, bahwa hari ini untuk mencapai sumber daya manusia yang baik, tentu kita harus mempersiapkan formulasinya dari awal, bukan menyediakan produk di tengah jalan. Hari ini APBD Tanjung Jabung Barat itu bersumber dari bagi hasil DAU dan DAK, tapi yang banyak itu DBH minyak, bagi hasil minyak. Pertanyaan kita dan menjadi logika umum bahwa minyak itu bakal habis 20 tahun lagi, 20 tahun lagi minyak di Tanjung Jabung Barat dapat dipastikan habis. Terus bagaimana kalau minyak tidak ada? Maka kita tidak bisa lagi berupaya untuk membangun sebuah peradaban ekonomi kita menjadi kabupaten miskin dan tertinggal. Untuk itu kasih kami kesempatan yang mudah supaya bisa merubah itu. Bahwa hari ini sumber daya alam itu kita gunakan sebesar-besar untuk pengembangan sumber daya manusia. Kita akan ciptakan 1 desa 1 sarjana. Kita ciptakan itu bukan hanya kita suruh sekolah, kita biayai Pak dengan beasiswa. Supaya ke depan yang sekolah ini harapannya menjadi Bupati Tanjung Jabung Barat, menjadi pemimpin Tanjung Jabung Barat. Kita berkaca ke Singapura. Singapura nggak punya sumber daya alam, CPO nggak punya, minyak nggak punya, gas nggak punya. Tapi mereka hari ini bangsa terkaya di Asia Tenggara. Kenapa tidak belajar dari orang yang pintar? Padahal dekat dari kita Pak. Jadi ini harus menjadi pedoman. Dan ini sebuah cambuk bagi kita ke depan. Bagaimana mengubah mindset masyarakat Tanjung Jabung Barat supaya mau sekolah. Karena sekolah itu penting. Karena sumber daya manusia itu didapat dengan di bangku sekolah dan berpendidikan. Jadi sebenarnya itu yang bikin kami heran Pak. Sedangkan gas kita ini nyampe Singapura gitu kan. Tapi air ini tidak nyampe di belakang rumah. Jadi itu yang sebenarnya. Itu janji saya. Paslon 03 2026 infrastruktur air bersih menggunakan air laut yang diubah menjadi air biasa untuk bisa diminum, kami pastikan bisa terrealisasi. Bisa ya? Iya. Jadi terkait pemuda juga kan, karena semalam itu memang di pemudaan memang tidak ada dibahas di situ. Tidak ada. 1, 2, 3 itu tidak ada yang menyangkut terkait itu pertanyaan-pertanyaan. Mungkin dari Ihsan langsung menanyakan. Nah, terkait kepemudaan ini Pak, yang memang dari awal kami kan menyaksikan langsung di dalam forum debat begitu. Jadi tidak ada sedikit pun menyenggol tentang pemuda ke depan begitu. Tentu peranan pemuda itu juga sangat perlu diberikan ruang yang khusus lah bagi kawan-kawan pemuda gitu. Karena mereka juga nanti yang harus melanjutkan kepemimpinan ke depan agar Tanjung Jabung Barat ini mempunyai kepastian arah gitu dari kawan-kawan pemuda. Apa yang kira-kira Bapak tawarkan untuk kawan-kawan pemuda yang memang hari ini berharap bisa memperoleh
panggungnya sendiri? Baik, pertama kita untuk generasi milenial hari ini mereka harus dibuat melek teknologi dulu. Nanti kita akan buatkan rumah teknologi untuk generasi Gen dan milenial. Bahwa setiap event yang ada di Tanjung Jabung Barat, ke depan kita pemberdayaan terhadap pemuda. Event-event apa saja yang berskala nasional, baik itu temu bicara terkait kopi nasional, nanti event-event olahraga, nanti kita libatkan supaya mereka juga berpikir dan merasa memiliki Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke depan pemuda yang bisa mengubah. Kalau kita generasi 20 tahun akan datang hanya melihat saja. Nah, hari ini pemuda juga tadi disampaikan semalam dalam debat bahwa Tanjung Jabung Barat peringkat narkoba nomor 5 di Provinsi Jambi. Nah, ini tentu ada beberapa indikator yang bisa merubah anak muda yang terlibat dengan narkoba. Pertama, sarana olahraga yang hari ini setiap desa belum ada. Bahwa ke depan kami menyediakan satu desa itu wajib memiliki lapangan mini soccer, lapangan voli dan lapangan futsal. Satu lapangan itu tiga fungsi. Dan kita kasih lampu, bisa biar main malam. Sehingga kalau mereka siang bekerja, malam berolahraga, setelah olahraga beristirahat, dan begitu aktivitas, sehingga mereka tidak terjumus dengan hal-hal negatif yang bisa merugikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke depan. Dan untuk milenial kami ruang partisipasi pembangunan kita akan undang dan kita ajak mereka bagaimana membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini ke depan. Di sini ada bangun pariwisata, Pak. Jadi ekonomi kekayaan berkelanjutan pertumbuhan pariwisata nih, Berbasis salam ya. alam tadi ya. Ya, itu termasuk dalam pancamisi. Kita punya misi ada 5 pancamisi, salah satunya pengembangan pariwisata berbasis alam. Saya sudah sampaikan, Pak, bahwa kita punya mangrove terbaik dunia. Nah, hari ini tidak ada di kabupaten lain di Indonesia kita terbaik dunia, walaupun ada mereka tidak terbaik dunia. Saya tidak tahu satuan apa yang menyebut untuk udara, karena kan dari hasil mangrove itu menciptakan udara yang baik di dunia. Nanti kita diukur, kita dapat itu kalau nggak salah $8 itu setiap oksigen yang dikeluarkan dari dunia bantu ke kita. Nah, bagaimana kita melestarikannya dan menjadikan ini sebuah objek wisata? Pertama, nanti tentu anggaran dari pemerintah Kabupaten Jabung Barat dulu, supaya kita nanti dapat akses menuju ke kementerian. Nah, target kami, Khairan Amin, insya Allah bisa menurunkan Presiden Republik Indonesia 2027 untuk datang melihat mangrove yang ada di Tanjung Jabung Barat. Nanti kita poles, sehingga itu menjadi ikon baru, tidak hanya WFC yang kita poles, tapi itu menjadi wajah baru Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Itulah bonus geografi yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain. Nah, bagaimana kita mengelolanya saja? APBD kita mampu. Hari ini APBD kita 2 triliun. Belum saya bicara CSR, Pak. CSR hari ini bisa kita gunakan karena sesuai izin prinsip bahwa perusahaan itu mensejahterakan ekonomi masyarakat setempat. Nah, hadirnya pariwisata dapat diharapkan bangkitkan ekonomi yang ada di seputaran mangrove, masyarakat di seputaran mangrove itu sendiri. Jadi mungkin, Pak, ini sebenarnya kekurangan ahli aja, Pak. Jadi apalagi kalau bicara biokarbon tadi ya, tak? Apalagi kalau mangrove itu kita memang terbaik lah semenjak Pak Menteri datang, kan dia menjelaskan bahwa kita memang yang terbaik. Tapi yang masih bingungnya itu, kami pun sebenarnya masih bingung biokarbon itu kayak mana, ininya kayak mana. Nah, mungkin kayak mana itu nanti itu, Pak? Ya, tentu hari ini tidak semua orang termasuk kami paham di bidang-bidang masing-masing, termasuk ini biokarbon. Tapi di Unja ada pakar biokarbon yang memang sudah bekerja sama dengan dunia, dan itu kita tarik. Bahwa hari ini kita memanfaatkan ahli-ahli, profesor-profesor yang ada di perguruan tinggi untuk membantu pengembangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sering saya katakan, Tanjung Jabung Barat ini tidak bisa diubah oleh satu orang, tapi harus seluruh elemen masyarakat. Pertanyaannya kita kembali ke konsep perubahan. Siapa yang mengubah? Dan seperti apa mengubahnya? Ini perlu kebersamaan. Bahwa sinergisitas antara bupati dan wakil bupati itu baik untuk kemajuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke depan. Bahwa kami memiliki beberapa program unggulan terkait stimulan ekonomi, UMKM, dan juga bantuan 3 desa itu 1 alat berat, supaya dapat mengelola pengairan yang berdampak pada ekonomi kelapa dalam, kemudian pengatasan banjir dan kanalisasi. Maka kami mengedepankan 3 desa 1 alat berat.
Jadi kita nanti tidak menggunakan tidak membeli memakai APBD, tapi kita pihak ketiga supaya tidak terkuras APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tidak akan berubah suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Tidak akan berubah Tanjung Jabung Barat kalau bukan orang Tanjung Jabung Barat yang mengubahnya. Pergi ke kebun menanam mangga, jangan lupa menanam pepaya. Kalau ingin Tanjung Jabung Barat jaya, pilih nomor 3, Hairan Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.